Diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Haidar Ali akan membahas tentang perkelahian antar pelajar. Yang mana di Indonesia ini sangat banyak sekali ya perkelahian antar pelajar, tawuran, lalu tindakan anarkis yang mana itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, di sini saya akan membahas perkelahian antar pelajar yang mana bagaimana faktor-faktor perkelahian itu terjadi, terus bagaimana upaya pencegahannya, lalu penanganannya. Nah, yang pertama adalah kita masuk kepada pengertian perkelahian itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari perkelahian itu sendiri? Nah, beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Nah, keduanya ini merupakan bagian dari problema dunia pendidikan yang terutama yang terjadi di antara kota-kota besar di Indonesia itu sendiri. Nah, lalu apa itu perkelahian antar pelajar? Nah, perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak tersebut merasa tidak berdaya atau membuat mereka itu tidak berdaya. Nah, lalu apa makna tawuran itu sendiri? Nah, makna tawuran itu sendiri adalah perkelahian pelajar, perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai pelajar. Nah, secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar itu digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Nah, selanjutnya adalah apa sih faktor-faktor perkelahian itu? Bagaimana sih kenapa perkelahian itu bisa terjadi? Nah, faktor-faktornya yang pertama itu rational choice atau adanya perkelahian itu disebabkan oleh faktor individu, motivasi, pilihan atau kemauan mereka sendiri. Nah, di Indonesia banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga mereka itu tidak melakukan kenakalan lagi. Yang kedua adalah social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar itu disebabkan adanya faktor lingkungan yang mana berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini itu menopang norma-norma sosial yang ada. Misalnya orang tua yang semakin sibuk terus sehingga mereka itu melupakan pendidikan anaknya, atau guru yang selalu memberikan PR terlalu banyak dan abai terhadap bimbingan dan arahan terhadap peserta didik itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga faktornya yaitu strain. Adanya perkelahian antar pelajar itu disebabkan adanya faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi sehingga mereka menginginkan harta-harta orang lain. Lalu sehingga timbullah kekerasan. Nah, selanjutnya adalah labeling negatif. Apa itu labeling negatif? Nah, labeling negatif ini itu adalah adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Nah, sehingga adanya cap-cap nakal ini oleh pelajar itu menyebabkan orang-orang itu merasa mereka itu nakal dan mereka itu akhirnya melakukan tindakan anarkis yang mana tindakan tersebut itu tidak dibenarkan oleh norma-norma yang ada ataupun tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan syariat Islam yang ada. Nah, lalu yang terakhir adalah adanya fenomena maskulin atau male phenomenon, yaitu yang mana perkelahian yang ada itu disebabkan oleh faktor jenis kelamin yang mana
itu menyebabkan bahwa anak laki-laki itu lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya adalah anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Nah, hal-hal yang seperti ini itu harus diubah pola pikirnya, sehingga tidak boleh ada nantinya tersebar di antara masyarakat dan nantinya tidak terjadi perkelahian di antara para pelajar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana penanganan atau bagaimana upaya pencegahan supaya tidak terjadinya perilaku perkelahian antara pelajar. Nah, itu ada beberapa hal yang perilaku menyimpang itu juga termasuk perilaku perkelahian pelajar, dan itu juga harus segera diberhentikan. Jangan dianggap remeh, lumrah, agar tidak terjadi skala yang lebih besar lagi. Nah, ingat ya, kebakaran besar itu terjadi dari api yang kecil. Nah, sehingga ketika kita melihat perilaku penyimpangan ini, itu harus segera ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan yang ada, sehingga nantinya itu tidak terjadi merembet yang lebih besar lagi. Nah, lalu bagaimana upaya pencegahan yang ada? Nah, yang pertama yaitu itu bisa memberikan pengembangan minat dan juga potensi minat belajar. Nah, yang pertama itu kan kita memberikan kesempatan kepada para pelajar atau peserta didik untuk mengembangkan segala minat, bakat, dan juga potensinya, sehingga mereka itu optimal untuk menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju itu, serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan juga tentram. Nah, lalu yang kedua adalah kehidupan keluarga yang harmonis. Nah, yang kedua ini kita mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, yang mana hubungan antara keluarga itu berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang kekerasan ini itu tidak merembet keluar. Nah, adanya penjagaan ketentraman di antara keluarga ini itu juga akan berdampak kepada anak, sehingga nanti anaknya itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang ataupun perkelahian. Nah, lalu yang ketiga adalah pendidikan yang optimal di sekolah. Nah, yang ketiga ini setiap kita melakukan pendidikan yang optimal di sekolah ini, karena kalau kita lakukan pendidikan yang optimal itu bisa meminimalisir perilaku tindakan menyimpang ataupun perilaku tindakan anarkis ini. Karena kalau kita memberikan perhatian yang penuh kepada para peserta didik, itu akan bisa meminimalisir tindakan perkelahian ataupun tindakan kekerasan di antara para pelajar itu sendiri. Nah, lalu yang keempat adalah wadah aktivitas pelajar, baik itu OSIS maupun Karang Taruna maupun Pramuka dan lain-lain. Nah, dengan adanya organisasi ini atau lembaga yang memadahi aktivitas pelajar ataupun peserta didik, baik itu di lingkup sekolah maupun di lingkup luar sekolah, itu bisa mengurangi tindakan-tindakan kekerasan itu sendiri. Karena nantinya para peserta didik ataupun pelajar itu akan terfokus pada kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS ataupun Karang Taruna ataupun Pramuka itu sendiri, sehingga mereka itu tidak mampu memikirkan tindakan kekerasan yang ada di luar mereka, karena fokus mereka hanya ada satu, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri melalui keterampilan. Nah, kita melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja atau peserta didik di bidang tertentu yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya, karena di mata teman-temannya dia itu memiliki skill dan juga keterampilan yang memadai, tidak seperti di kebanyakan sekolah dan yang orientasinya hanya nilai angka rapat bagus ataupun berapa rankingnya. Nah, ketika kita itu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa ataupun peserta didik ataupun remaja yang itu sesuai dengan bidang mereka,
maka fokus mereka itu hanya akan meningkatkan kemampuan mereka itu di bidangnya masing-masing, sehingga itu akan meminimalisir tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan kekerasan, yang mana itu bisa mewujudkan lingkungan yang sehat di antara masyarakat yang ada. Nah, lalu selanjutnya bagaimana penanganan pelajar yang menyimpang? Nah, penanganan pelajar yang menyimpang ini itu ada minimal 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah kepercayaan antara pelajar dan juga pihak yang membantu. Nah, kita memberikan kepercayaan agar apa? Agar sang pelajar itu memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas, guru BP, guru agama, dan juga lainnya. Karena apa? Karena mereka para pelajar itu yakin akan ditolong dan tidak akan dibohongi. Dan jika pelajar itu lebih memihak pihak luar, ya tidak apa-apa, karena biasanya pihak dalam ada kepentingan lain atau tidak tulus untuk menolongnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kemurnian hati dalam niat membantu. Nah, dengan kita melakukan penanganan dengan kemurnian hati, para peserta didik itu sudah percaya bahwa penanganan itu tidak bersyarat. Nah, buat peserta didik ataupun pelajar ataupun remaja, urusan membantu ya membantu saja, tidak perlu ditambahi tetapi. Nah, sebab itu pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri jika mereka menghadapi suatu problema yang ada, meski terkadang nasihatnya tidak utuh ataupun solusinya bersifat parsial atau sepotong-potong. Nah, yang ketiga adalah empati terhadap pandangan pelajar. Nah, kemampuan mengerti ataupun empati itu adalah kemampuan yang biasanya dimiliki oleh para pelajar ataupun remaja. Nah, disebabkan posisi yang berbeda antara pelajar dengan orang dewasa yaitu guru ataupun orang tua. Nah, itu sulit bagi orang dewasa untuk berempati kepada para pelajar ya, karena kepentingan yang susah dikalahkan. Nah, biasanya itu orang-orang dewasa itu merasa lebih unggul karena mereka itu memiliki posisi-posisi yang lebih tinggi dibanding para pelajar itu, sehingga mereka itu kurang menghargai posisi-posisi para pelajar. Nah, ini seharusnya itu kita hindari sebagai seorang guru tindakan-tindakan yang seperti ini, karena nantinya itu dapat menyebabkan hilangnya empati kita sebagai guru terhadap para peserta didik. Nah, lalu yang keempat adalah kejujuran dalam memberikan sanksi. Nah, kejujuran ini sangat penting dilakukan ya, karena sang pelajar ini sangat membutuhkan sebuah keterbukaan antara satu sama lain ya, termasuk sanksi yang diterima oleh pelajar tersebut. Walaupun sanksi yang diterima itu tidak begitu menyenangkan, katakan yang benar atau itu benar, sebaliknya yang salah itu salah. Nah, jangan sampai terjadi jika jangan sampai terjadi ya, ini salah bagi pelajar sementara bagi orang dewasa itu benar. Nah, tindakan-tindakan yang seperti itu wajib dihindari oleh para guru ya. Kita menyalahkan para pelajar, akan tetapi kita membenarkan diri perilaku kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Nah, karena hal-hal seperti ini, maka runtuhlah kepercayaan orang-orang remaja itu terhadap orang-orang dewasa. Nah, lalu yang terakhir adalah memahami sudut pandang dari seorang pelajar. Nah, mengutamakan sudut pandang dari pelajar itu sendiri itu akan menjadi persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Nah, terlepas dari kenyataan yang ada, sang pelajar itu akan bereaksi sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, karena itu kemampuan untuk memahami melalui pandangannya pelajar itu sangat berarti untuk membangun empati terhadap remaja ataupun pelajar. Nah, sehingga ketika kita memberikan empati yang ada, pelajar itu akan antusias untuk menceritakan masalah-masalah atau problema-problema yang ada di dalam hidupnya. Nah, berdasarkan semua paparan di atas, Islam itu mengambil sudut pandang
yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balik. Nah, jika seseorang sudah balik, maka semua perbuatannya, baik itu buruk maupun baik, menjadi tanggung jawab seorang itu sendiri. Tidak seperti hukum positif di Indonesia, yang biasanya sanksi atau perbuatan dikenakan jika usianya itu sudah antara 17 maupun 18 tahun. Nah, oleh sebab itu, sejak dini Islam itu selalu mengarahkan orang tua agar membimbing putra-putrinya itu untuk mengenal akhlakul karimah. Nah, apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan itu tidak dibenarkan dalam Islam ya. Meskipun tindakan kekerasan itu membela diri, itu sebenarnya tidak dibolehkan kecuali hal-hal yang benar-benar darurat, seperti contohnya kita dibegal, itu baru kita boleh membela diri kita sendiri. Nah, cukup sekian dari penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.